Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ikhwah yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah yang dirahmati Allah, malam ini pengajian malam kelima ya di tahun ajaran baru. Malam kelima atau malam kedua di setiap pekannya ngajinya ngaji fikih. Kitabnya Al-Ghoyah wa Takrib halaman 35 ya. Jadi halaman 35. Nah, ini kita baca dari fasal yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa kullu ma amkanal intifa'u bihi. Wa kullu, dan setiap ma perkara atau barang-barang atau sesuatu. Amkana yang mungkin al intifa'u mengambil manfaat bihi dengannya. Jadi setiap barang yang mungkin bisa dimanfaatkan ma'a beserta bakoi ainihi. Bakoi tetapnya ainihi, artinya kalaupun dimanfaatkan berkali-kali tidak berkurang. Tidak berkurang kuantitasnya, juga tidak berkurang kualitasnya. Sohat makasah ya. Sohat makasah ijaratuhu menyewakannya ya, jadi ini jelas ya. Jadi syarat ijaroh atau syarat sewa menyewa itu adalah barangnya bisa dimanfaatkan berkali-kali dan barangnya tidak gampang rusak. Artinya meskipun dimanfaatkan kuantitasnya tidak rusak. Idza quddirat manafi'uhu bi ahadi amroini ya. Idza ketika quddirat dikira-kirakan manafi'uhu manfaatnya, yang kira-kira manfaatnya itu atau manfaat barang tersebut itu amroini dalam dua hal. Bimuddatin ada kalanya dengan manfaat waktu. Contohnya sewa rumah. Kalau sewa rumah itu berarti pemanfaatannya adalah ukurannya waktu. Au amalin atau pekerjaan. Nah, sewa apa? Sewa babysitter. Contohnya sewa ART, asisten rumah tangga. Nah, itu pekerjaannya gitu. Atau sewa penjahit. Ya, jadi diminta menjahit itu termasuk ijaroh. Ya. Ya, jadi ada kalanya ijaroh itu atau akad sewa menyewa itu berdasarkan waktu, juga bisa berdasarkan pekerjaan. Berarti kalau waktu 1 tahun berarti 1 tahun. Kalau pekerjaan itu tidak terbatas waktu. Kalau 3 hari selesai ya sudah. Nah. Wa itlaquha ya, wa itlaquha dan mutlaknya ijaroh ya, dan mutlaknya ijaroh yaktadi berlaku takjilal ujroti, menyegerakan ujroh atau bayaran sewa ya. Jadi begitu. Jadi dalam ijaroh itu ada kesepakatan harga ya. Ada kesepakatan harga atau sewa yang harus segera dibayar. Illa kecuali an apabila yustarotu disyaratkan takjilu mengakhirkan takjilu mengakhirkan bayaran. Jadi pada dasarnya kalau kita mau sewa rumah itu bayar dulu ya, mekanismenya kan bayar dulu, tapi juga boleh dicicil. Nah, bisa saja kalau dicicil berarti nanti dalam persyaratan sebelum ijab kabul itu memang dibahas dulu. Pak, saya sewa rumah tak 1 tahun,
Nah, selama 1 tahun itu dibayar 2 kali begitu. Nah, ya, jadi itu namanya takjilun. Nah, kalau tadi takjilun biasanya dibayar di depan. Sama seperti orang sewa untuk menjahitkan baju, jasa menjahit. Bayarnya nanti kalau sudah jadi, gitu ya. Kita lanjut. Wala tabtulu dan tidak batal al ijaratu ijaroh sewa, akad sewa. Bimauti ahadil muta'akidaini, mukta'akidina. Ya, kalau rafatnya ini muta'akidaini gitu mungkin ya. Tapi ya betul dua-duanya juga bisa diarti begitu. Bimauti ahadil muta'akidina. Kalau menurut saya ini ahadil muta'akida ini sebab matinya salah satu dari orang dua yang berakad. Kalau muta'akidina berarti banyak orang yang berakad. Kok salah satu mati, seumpama yang nyewakan mati, nah, terus bayaran sewanya kan sudah dibayar, akadnya sudah dilaksanakan, maka kalau yang nyewakan rumah meskipun orangnya sudah mati tidak batal, jadi tetap digunakan rumah itu selama 1 tahun gitu. Lah terus kalau seumpama penjahitnya mati, bajunya belum jadi, maka yang ahli warisnya atau keluarganya wajib mencarikan ganti. Yang penting baju tersebut bisa jadi dengan kualitas spesifikasi yang mirip dengan kesepakatan. Ya, titik sampai di situ. Watabtulu dan menjadi batal, ya hukumnya batal bitalafil aini, ya jadi ijaroh ini bisa batal bitalafil aini sebab rusaknya barang tersebut, al mustajiroti yang disewakan. Ya, jadi kalau rumahnya tiba-tiba roboh, ya otomatis sewanya langsung habis, artinya habis ya langsung batal. Kalau batal ya nanti tinggal khiyar, apakah dikembalikan separuh atau dicarikan rumah yang baru dan sebagainya. Tapi akad di situ langsung tabtulu batal. Nah, seumpama sewa kendaraan motor, motornya belum dipakai atau baru dipakai, pakai jalan padahal pakainya normal, tidak dipakai geber-geber, tiba-tiba motornya mati, ya jadi sewanya batal. Nah, itu kalau dalam ijaroh akad Islam, itu wajib yang mengganti adalah yang menyewakan, bukan yang nyewa. Yang nyewa itu pokoknya lancar selama satu tahun. Makanya kalau sewa rumah itu harus detail, termasuk masalah air dan sebagainya. Kalau ada WC mampet, air ndak ngalir, itu bisa, itu sebenarnya kalau dalam kajian Islam itu adalah tanggung jawab yang menyewakan, meskipun volume air yang digunakan itu dibayar oleh yang menyewa. Wala domana dan tidak wajib mengganti alal ajiri bagi orang yang menyewa, illa kecuali bi'udwanin sebab keteledoran. Lah kalau rumah roboh, rumah rusak itu kan bukan karena keteledoran, ya. Kecuali kalau keteledoran itu contohnya ya, sewa mobilnya dipakai hanya 4 orang, dinaiki 20 orang, 10 orang, ya remek mobilnya. Nah kalau begitu yang nyewa ini berarti dia itu tidak bisa menjaga amanah. Amanah siapa? Amanah yang menyewakan. Berarti dia yang menyewa ini melakukan udwan, melakukan pelanggaran. Lah kalau dia melakukan pelanggaran di atas batas kewajaran, maka dia wajib mengganti barang yang dirusakkan atau barang yang dia sewa itu tadi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Baik, yang bertanya masih boleh tanya ya. Yang penting ngajinya sedikit-sedikit. Saya juga grogi karena masih latihan. Wallahu a'lam bishawab.